depannya? Gajah yang sombong. Apa judulnya? Gajah yang sombong. Ada lagi yang kalian perhatikan? Serta cerita lainnya. Ada lagi yang kalian perhatikan? Didik Junaidi. Siapakah Didik Junaidi itu? Apa? Atau penulis buku cerita ini yang berjudul Gajah yang sombong. Perhatikan sampulnya. Ada gambar kura-kura. Cicak. Cicak kah itu? Oh, kura-kura. Tikus. Tikus. Monyet. Monyet. Hutan. Mantap Timothy. Nah, kita akan mulaikan cerita kita pada pagi ini. Berjudul Gajah yang sombong. Tahukah kalian ciri khusus gajah itu? Hewan gajah apa saja? Besar. Badannya besar. Gede. Punya apa itu? Belalai. Punya belalai. Ada lagi yang lain? Besar. Telinganya besar. Apa di hidung? Nah, itu ciri-ciri gajah. Kita buka. Gajah sangat bangga pada tubuhnya yang besar. Oleh karena itu, ia memasak dan merasa paling kuat di hutan. Dia tinggal di mana? Hutan. Nah, karena dia berbadan besar dan kuat, seharusnya dia menjadi raja di hutan. Gajah yang merasa bangga itu pergi berkeliling Hutan. berkeliling hutan. Karena merasa paling Kuat. Bagaimana kalau merasa paling kuat? Mana Naya? Merasa kuat. Nah, apa saja hewannya? Kelinci. Kura-kura, Rusa. dan lainnya. Ada rusa, ada monyet, ada kelinci, ada kura-kura. Nah, gajah seharusnya tidak berkeliling hutan. Itu yang dikatakan oleh teman-teman hewan lainnya. Nah, menurut kalian, setelah mereka melihat gajah ini sombong, apa yang akan dilakukan oleh hewan-hewan lainnya? Takut. Takut. Apalagi? Tidak berani melawan. Tidak berani melawan. Nah, kita lihat apakah prediksi dari Timothy benar atau tidak. Takut dan tidak berani melawan. Meskipun besar dan kuat, Pak Gajah masih mempunyai kelemahan. Ternyata gajah memiliki kelemahan. Kata siapa? Kata rusa. Nah, gajah yang sombong, dia punya kekuatan jika temannya tidak menghormatinya, dia akan bagaimana caranya menginjak lawan? Dia akan menginjak teman-temannya yang ada di hutan. Semua binatang di hutan ketakutan. Bagaimana ketakutan? Ini bukan ketakutan. Bagaimana itu kedinginan? Ketakutan karena gajah yang berbadan besar. Mereka terpaksa menghormati gajah. Nah, gajah menjadi musuh siapapun di hutan tempat mereka tinggal. Kalian ingin punya musuh? Tidak. Ada yang ingin punya musuh? Tidak. Semua harus berteman. Nah, ada seekor tikus. Mana tuh tikus? Bertemu kita kan tikusnya besar juga. Nah, ya ini. Tikus mendengarkan percakapan dari rusa dan kura-kura. Nah, mulai saat itu tikus memikirkan bagaimana cara untuk mengalahkan Gajah. Apakah prediksi Timothy benar? Salah. Ternyata ada satu hewan yang berani untuk melawan
Gajah terjatuh. Bunyi jatuh bagaimana? Bunyi jatuh bagaimana? Tikus berlari bolak-balik ke depan dan ke belakang. Hal itu membuat gajah merasa bagaimana kalau pusing? Ya, gajah merasa pusing dan akhirnya gajah yang besar itu jatuh ke tanah. Bunyinya bagaimana? Brum, brum, brum. Ternyata tikus berani mengalahkan gajah. Mari kita baca halaman yang terakhir. 1, 2, 3. Semua binatang yang menyaksikan kejadian ini tertawa terbahak-bahak dan gajah merasa malu. Sejak saat itu, Pak Gajah tidak pernah bersikap sombong. Mari kita tertawa terbahak-bahak. Ada yang hehehe, ada yang hahaha. Nah, dari cerita yang kalian dengar dan kita baca bersama, siapa yang sombong? Siapa yang pemberani? Tikus. Nah, dapatkan ya, Rusa. rusa, gajah, Monyet. kura-kura, monyet, tikus. Nah, dari tokoh cerita tadi, yang pemberani itu siapa? Tikus. Yang sombong siapa? Gajah. Yang ingin jadi sombong angkat tangan. Tidak ada. Yang ingin jadi pemberani angkat tangan. Semua ingin jadi pemberani untuk membela yang benar. Membela yang benar. Nah, demikianlah cerita kita pada saat ini dan membawa makna yang baik untuk kalian. Masih ingin mendengarkan cerita yang lain? Siapa yang ingin dengar cerita yang lain? Nah, nanti kita akan cari waktu yang lain untuk membacakan cerita-cerita yang lainnya. Kalian sudah